Seorang oknum polisi Polsek Sawahan Surabaya diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya selama 4 tahun sejak korban masih di sekolah dasar. Tim Propam Polda Jawa Timur menetapkan oknum polisi berinisial K yang bertugas di Polsek Sawahan Surabaya sebagai tersangka pencabulan. Tersangka diduga melakukan pencabulan selama 4 tahun sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Tersangka dilaporkan ke polisi oleh nenek korban ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain ditetapkan sebagai tersangka, pelaku kini ditahan di rumah tahanan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan juga akan menghadapi sidang etik. Yang pertama tentunya kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sekarang sudah dilakukan penahanan di Rutan Polres Tanjung Perak. Yang selanjutnya terus akan dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini juga karena yang bersangkutan merupakan anggota salah satu polsek di Polrestabes Surabaya, tim Propam Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya juga sudah bekerja untuk memeriksa terkait dengan kode etik. Saat ini sedang berjalan. Dan apakah anggota ini nanti bisa dilakukan PDDA? Ya, sekarang kan masih dalam pemeriksaan. Ya, nanti kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Ya. Ditahan ini artinya statusnya tersangka? Mana? Sudah dinyatakan tersangka. Ya. Korbannya ini siapa, Nan? Korbannya adalah anak yang ikut. Anak tiri? Anak tiri yang ikut daripada yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut mengenai pemerkosaan terhadap anak tiri yang dilakukan oknum polisi, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, jadi sebenarnya bagaimana awal mula kasus ini akhirnya bisa diketahui keluarga? Baik, Mas Kalis dan juga saudara, orang yang pertama kali mengetahui tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi kepada anak tirinya yang masih di bawah umur adalah nenek korban sendiri. Jadi pada saat itu korban tengah berada di rumah neneknya yang juga masih di kawasan yang sama dengan rumah korban, yaitu di kawasan Surabaya Utara. Dan pada saat itulah korban menceritakan tindakan yang tidak pantas yang ia terima dari ayah tirinya kepada nenek korban. Jadi selama sekitar 4 tahun, mulai dari tahun 2020 hingga yang terakhir dilakukan pada Februari 2024, ayah tiri dari korban yang juga merupakan oknum polisi yang bertugas di Polsek Sawahan Surabaya, Jawa Timur melakukan tindakan pemerkosaan. Dan di mana pada tahun 2020 tersebut korban masih berada di kelas 5 sekolah dasar, kemudian saat ini korban duduk di bangku kelas 9 SMP. Selama 4 tahun tersebut, korban ini selalu dirayu oleh pelaku, selalu dibujuk oleh pelaku untuk memenuhi hawa nafsunya, seperti itu. Asal juga saudara, dan setiap kali pelaku ingin meminta korban, ini selalu membujuk, merayu bahwa apapun permintaan korban akan dituruti oleh pelaku. Bahkan pelaku juga mengancam korban agar tidak mengatakan tindakan pemerkosaan ini kepada siapapun, termasuk juga kepada keluarga. Dan setiap kali pelaku melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban, kondisi rumah selalu sepi dan selalu dilakukan di beberapa ruangan yang ada di dalam rumah, mulai dari kamar tidur maupun juga di kamar mandi. Hingga akhirnya pada bulan Maret 2024 korban sudah tidak merasa nyaman lagi dengan sikap kasar yang dilakukan oleh ayah tirinya, termasuk juga sikap kasar yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri, sehingga korban kabur ke rumah neneknya. Hingga akhirnya pada pertengahan bulan puasa korban berani menceritakan tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh ayah tirinya tersebut kepada sang nenek. Hingga akhirnya sang nenek langsung melaporkan kejadian atau tindakan pemerkosaan ini kepada polisi. Terakhir, informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa pada hari Sabtu siang kemarin korban dan juga sang nenek sudah dimintai
keterangan dan sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, sang nenek korban ini meminta kepada polisi untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan minta agar polisi ini bertindak tegas dan berikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku yang juga merupakan oknum polisi berinisial Aibda ini. Pascalis. Oke Via, ini kasusnya bergulir selain pidana, tersangka juga akan menjalani sidang etik. Sudah ada informasikah kapan sidang etik akan digelar? Terkait tentang kapan sidang etik akan digelar, sampai saat ini kami masih belum menerima informasi apapun terkait kapan sidang etik akan digelar oleh polisi terhadap tersangka berinisial Aibda K ini. Namun yang pasti pemeriksaan sudah dilakukan oleh polisi, oleh Propam Polda Jawa Timur dan juga Propam dari Polrestabes Surabaya serta Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap tersangka ini. Dan selain itu juga sudah dilakukan penahanan dan saat ini juga kasus sudah dinaikkan statusnya mulai dari yang penyelidikan ini sudah naik menjadi penyidikan. Pascalis. Baik, terima kasih Via Irmar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.